Bio Farma Bandung. Pakai WUS turun cepet ya. Dan kemudian jam 1 janji juga sama Pak Kapolda di DKI Jakarta. Jadi kalau kabut kayak begini. Ini kalau nggak cinta sama Kadin nggak datang saya. To the point, saya bilang saya kemarin ke Swiss. Di Swiss saya ketemu LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Apa itu LHLN? LHLN adalah badan yang bekerja sama dengan kami. Misalnya di negara X ini barangnya mau masuk ke Indonesia, sebelum masuk ke Indonesia mesti halal. Ini langsung to the point, nggak pakai kemana-mana. Lihat nih, peluang. Kan provokator kita. Kayak kampanye nih modelnya nih. Ya. Jadi ingat 2014. Oke. Kami punya 92 lembaga halal luar negeri. Tersebar di beberapa negara. Satu negara ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 11 paling banyak, Australia. Apa yang saya mau ceritain? Kami datang ke sana dengan BPK. Bagian dari kerangka kerja kami untuk melihat potensi dan juga ya buat negara kita tercinta apalagi. Tahu apa yang terjadi Bapak? Di Swiss cuma 1 lembaga halal luar negeri. Dan kami periksa. Padahal barang dari Swiss masuk sedikit. Cuma 1, 2 barang, 3 barang. Lin, coklat. Nescafe. Nespresso. Sementara barang-barang Nestle lainnya kebanyakan sudah dibikin di Indonesia dan sudah halal. Hasil investigasi, hasil pemeriksaan ternyata, saya nggak usah sebut ya, LHLN nggak usah disebut ya. Perusahaan ini setahun kemarin mendapatkan net profit 94 miliar rupiah dengan barang yang cuma secuil. Dan perusahaan ini milik Pakistan. Siapa yang nggak sakit hati? Barangnya mau dibawa ke Indonesia. Yang cap halal Pakistan. Yang dapat duit 94 miliar Pakistan. Kenapa nggak orang Kadin bikin soalnya? Setuju. Itu yang saya kepengen. Pengen beresin supaya pendapatannya masuk ke Indonesia, bukan ke orang-orang asing. Belum saya sebut 1 negara loh, saya cerita di 92 negara loh. Bagaimana dengan Cina? Yang barangnya ratusan ribu item produk. Bagaimana dengan Jepang? Bagaimana dengan Amerika? Oh, cut dulu sebentar. Katanya kan kalau mendapat kenikmatan harus diceritakan. Kalau mendapat kesusahan jangan ceritakan. Kita kebalikan. Begitu susah cerita sama semua orang. Gak usah. Ya, kita diajarkan kalau ada kenikmatan, keuntungan, keberkahan ceritain semua orang. Tapi kalau ada kesialan, keapesan, ketidakberuntungan, gak usah. Ceritakan hanya kepada Tuhan. Kan begitu kita diajarin. Pagi tadi saya mendapat keutamaan, keberuntungan, kesuksesan yang super amat gemilang. Harus saya umumkan bahwa United States Drug and Agriculture menyetujui semua peraturan yang ada di BPJPH. Setelah 7 kali meeting dengan Amerika, akhirnya mereka berkata yes, BPJPH kami ikut comply dengan dan ikut dengan apa yang standar BPJPH. Itu konferensi pers dari Amerika sendiri. Saya baru dapat kabar tadi pagi. Ini mata masih berkaca-kaca, nangis, agak berhenti gitu ya, bersyukur banget ya. Gimana tidak? Kok perundingan yang alot itu tiba-tiba pemerintah Amerika bilang yes, Mr. Haikal, we agree with you dan bla 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 bla. Ini langsung saya laporkan kepada Presiden dan kepada di grup menteri semuanya. Wah, luar biasa. Ini bukan prestasi saya sendiri, tapi prestasi itu daripada BPJPH. Oke, balik lagi Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu dari ribuan potensi yang ada di Badan Halal. Gimana tidak kontribusi kami terhadap PDB itu 26%. 26%. Ini hasil perhitungan resmi keuangan dan KNDKS. Kenapa? Bagaimana tidak Bapak Ibu? Makanan, minuman, obat, kosmetik, termasuk di dalamnya barang-barang gunaan, sampo, odol, sabun, deodoran, semir, sepatu, tas, tekstil, baju,
BH, maaf, biar rame Pak belakang. Harus dan sertifikat halal. Itu peraturan kok. Undang-Undang 33 2014. Gimana tidak? Maka ketika Malaysia mengklaim lebih besar, saya teriak. Sama sebagaimana saya teriak ketika Malaysia mengklaim lebih besar di pariwisata sama Bu Menteri dan Bu Amen, Bu Nilu. Saya bilang ini ada apa-apanya. Cuman beliau orang santun, nggak enak ngomong sebenarnya. Saya enak. Ada bayaran di situ. Betul Bu? Kita paling besar, kita lebih besar. Cuma ada kecurangan dalam perhitungan di situ. Saya belak-belakan. Konsultan yang dibayar internasional. Sehingga apa? Sehingga membuat Malaysia hebat, besar. Ayo hitung-hitungan. Tadi ada misalnya tempat, misalnya musola. Berapa masjid yang mereka punya? Berapa kita punya? Katanya dia dihitung tiap mall ada berapa mall dia punya. Mereka ternyata cuma 4 desa wisata. Kita 6.000. 6.200 sekian desa wisata kita. Jadi kalau kita kalah, mustahil. Tapi faktanya kalah. Ada sesuatu yang tidak jelas dihitungnya. Sama, kami juga begitu. Ternyata di Dinar Standar menghitung potensi, bukan potensi, transaksi halal 2.100 triliun, 21.000 triliun rupiah, 1.3 triliun US dollar tahun kemarin. Itu sebuah angka yang sangat luar biasa. Loh, kok Indonesia belum berperan? Kenapa? Kurang tertib halal. Karena itu jeniusnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, presiden kita cintai, dimasukkan dalam 2 prioritas nasional. Pertama, Atas Cita nomor 2. Yang kedua, nextnya Pak, nomor 8. Ya. Oke, nggak usah dah. Ya. Jadi termasuk dalam Atas Cita, yaitu ekonomi syariah, meningkatkan ini dan seterusnya. Nextnya lagi Pak. Ini dia yang saya katakan kenapa kontribusinya begitu besar 26%, karena produk makanan dan minuman semuanya, obat alam, obat oles ya, obat minum dan sebagainya, suplemen, obat bebas, obat keras, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa, barang gunaan, dan barang gunaan termasuk peralatan rumah tangga, sampai alat tulis, perlengkapan kantor, produk biologi, alat kesehatan. Pak, ini peraturan, tidak usah ditanya kok begitu ya, emang begitu. Asal dikemas dengan gaya bahasa seperti Bu Niluh tadi. Halal for everyone. We talk about standards. Oke, setahun pertama saya banyak belajar dan saya banyak keluar negeri sampai over. Saking banyaknya sampai over, akhirnya pakai biaya sendiri. Harus kami lakukan itu supaya kami bisa belajar. Sekarang informasinya Bapak-bapak sekalian saya sampaikan dalam waktu hitungan detik. 1. Ketika kami datang ke Amerika mengatakan halal is a symbol of health, kata orang Amerika. Jadi udah bukan domain Muslim only, gitu. Ketika saya ke Korea, saya dapat ke one of the biggest pharmaceutical Korea, farmasi. Itu Gen Z, kalau Korea bilangnya apa? Anak muda. K-pop mereka 94% memilih halal. Why? Alasannya double clean. Jadi people in Korea say halal is double clean. Ketika saya ke Eropa, orang sana mengatakan halal is apa? Elite food. Hasil survei kami nggak ada yang menunjukkan Muslim food. Eropa mengatakan halal is elite food. Jadi kalau nggak halal ya nggak elite. Yang paling hebat itu definisi dari Inggris. Saya nggak datang di Inggris, saya titip survei itu dengan Mas Fahri Hamzah waktu itu lagi ke Inggris. Tolong tanyain, apa jawaban dari beliau? Halal katanya saving the world. Ini Inggris yang bilang. Kenapa? Going back to green, animal welfare dan sebagainya. Yang paling unik definisi dari Cina. Saya sendiri yang menemukan dan bicara 2 kali ke Cina di 4 kota. Dan berjumpa seperti ini dengan puluhan perusahaan, pemilik-pemilik perusahaan. Kesimpulannya halal is growth economic engine. Maksudnya air cara lihatnya. Growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi. Itulah definisi yang saya ambil, saya capture dari saudara-saudara kita di Tiongkok. Keren.
Ternyata definisi itu disampaikan lebih dulu oleh Pak Rahmat Pambudi, Bappenas. Ketika memasukkan halal sebagai dari RPJMN-nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional, memasukkan sebagai pendapatan untuk negara yang saya informasikan 30 triliun rupiah dari halal. 30 triliun rupiah dari halal. Mengapa Growth Economic Engine? Karena sebentar lagi, kalau istilah Bapak Presiden dalam rapat kabinet, sering beliau katakan, ini kita main pemain inti dulu ya, gitu. Pemain cadangan sabar ya, gitu. Sama pentingnya, cuman kapan dikeluarkan. Mungkin sekarang Kementan, ya, SDM, itu pemain-pemain inti. Setelah itu sukses berjalan semua, pemain inti berikutnya, yang pemain cadangan tampil ke depan. Salah satu diantaranya adalah halal, karena halal langsung terlibat, bukan tahunan seperti haji, umroh, bukan musiman seperti buah-buahan makanan, tapi halal every time. Kenapa? Yang ente makan, yang ente minum, yang ente pakai, yang ente kenakan. Itulah sebabnya. Nextnya Pak, nextnya udah cukup barangkali waktunya. Oke, tadi strateginya kami ada 4. Pertama, regulasi. Mohon maaf sekali, regulasi sudah kami masukkan. Terima kasih ya, bimbingan juga ada Pak Idris Laina, ini senior saya di Golkar. Tapi saya belum orang Golkar Pak, bukan ya. Saya bukan orang partai ya. Saya orangnya Bapak Prabowo Subianto ya. Karena beliau ya, saya sering bertanya sama beliau ya, sebagai orang DPR, gimana caranya. Udah kami masukkan Pak, Undang-Undang 33 2014 sudah masuk dalam prolegnas. Dan kami usulkan banyak sekali perubahan-perubahan, karena tanpa regulasi yang baik kita nggak akan berjalan. Setelah regulasi kami perbaiki, yang kedua itu adalah kolaborasi. 9 kementerian Pak yang tiap hari kami telepon, kami kunjungin. Salah satu diantaranya adalah pariwisata, salah satu mitra utama. Saya katakan tadi 6.000 itu target, 6.000 itu mestian, dan sekarang sudah sampai 400-an barangkali Bu ya, 500-an barangkali. Terus kami gencarkan dengan Kementerian Kesehatan juga. Ya, nah siang ini bicara soal itu, soal vaksin siang ini. Dan Kementerian Dalam Negeri itu, tanpa dalam negeri kita nggak akan sukses. Terima kasih Bang, kami sudah buat 514 kunjungan sampai dengan akhir tahun. Dan luar biasanya itu adalah yang saya sangat haru ternyata di dalam Kementerian Dalam Negeri itu adalah ketika kami membutuhkan tanah bangunan untuk bangun UPT. Budget gak ada. Usulan kami waktu 6 triliun dipotong 1,2 triliun. Anggaran kita dipotong lagi. Ya. Gimana gue bikin UPT? Unit pelayanan terpadu. Gimana gue bangun kantor di seluruh Indonesia? Pakai apa? Di tengah-tengah suasana bingung itu saya suratin. Siapa ya? Medan. Ini ada usulan nih dari Kemendagri, dari Pak Tito. Gimana Bob, Bobby, gimana? Buat Babe saya kasih tanah gratis. Nah, Khofifah, gini, Bu Khofifah, kan kita deket Bu Khofifah. Buat Babe saya kasih gratis. Aduh, Pak, alhamdulillah. Dikasih 3 sama Menpan RB, Babe 3 dulu ya, buka seluruh Indonesia. Iya Bu, kita nggak bisa bilang ngotot. Iya Bu. Siapa lagi ya? Hah, kalian, jadi Mulyadi. Kang, saya perlu ini Kang. Buat Babe gratis. Sekarang Bang, udah 20 provinsi ngasih gratis Bang. 20 ngasih gratis Bang. Gimana nggak berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala di tangan dingin Pak Tito dan Pak Rewi Mani. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk beliau. Maksud hati ingin bicara lebih panjang bagaimana pelindungan, bagaimana kepatuhan, bagaimana daya dorong, bagaimana kekuatan kami sudah mencapai 140.000 pendamping seluruh Indonesia yang siap kami gerakkan untuk semua provinsi. Jumlah itu belum termasuk jumlah LHRN-nya, lembaga halal, belum termasuk jumlah lembaga pemeriksa halalnya, belum lagi lembaga pendamping proses produk halalnya, belum lagi satgas halalnya, belum lagi UPT-nya, dan tiap UPT ada pimpinannya, ada semua strukturnya. Kami barusan merekrut 600 orang baru, ya, dan alhamdulillah ternyata kolaborasi yang ada di kementerian itu luar biasa. Setelah regulasi, kolaborasi kami perbaiki. Yang ketiga, sosialisasi. Kami mengatakan bahwa halal itu growth economic engine, sehingga halal adalah simbol of health, simbol quality,
simbol of elite food. Halal is prosperity of life. Dan saya sampaikan halal is modern civilization. Halal itu ada dalam semua agama, halal itu milik semua agama, milik semua suku, ras, dan golongan. Karena halal adalah about hygiene, begitu. Dan terakhir, sosialisasi sudah, yang terakhir digitalisasi. Tanpa digitalisasi kami nggak bisa. Kami menggunakan, kebetulan saya latar belakang saya dari IT, dimasukin di halal untuk mempercepat, dan kami gunakan AI, Artificial Intelligence, yang sebentar lagi akan kami kenalkan, yaitu Halal Max, si halal, dan sah. Ya, cara memproses itu dengan sah. Ya, kan bapak-bapak pernah kan sah. Kan? Nah, kami juga bikin sah, Pak. Sah itu apa? Jadi kawin lagi nih Pak sah ya. Ya, pokoknya kami gunakan sah. Sah itu singkatan dari scan, aman, halal gitu ya. Baik, cukup. Saya mau berangkat. Terima kasih.